Amin. Horas. Selamat hari Natal bagi kita seluruhnya. Selamat hari Natal bagi kita seluruhnya. Terpujilah Tuhan karena masih memberikan kepada kita nafas kehidupan di 2023 ini mengikuti ibadah Natal di gereja kita. Seraya kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi tema untuk mengiringi gerak bangsa kita, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah yang tertuang dalam Evangelium Lukas pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar, karena segala dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Efek daripada kelahiran Kristus itu membawa begitu banyak pembaharuan dalam kehidupan manusia, terutama kepada kaum gembala yang pada mulanya mereka takut, yang pada mulanya mereka tidak percaya. Masa malaikat-malaikat di surga datang menemui para gembala yang tidak berharga di mata masyarakat pada saat itu. Namun Christmas effect itu memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di tengah-tengah dunia ini yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada seorang manusia pun di tengah-tengah dunia ini harus menjadi atau harus memiliki sebuah atau sesuatu yang harus menjadikan dia ditemui oleh orang-orang besar atau menemui orang-orang besar. Menemui presiden tidak sembarangan, harus mendaftar dulu. Beberapa bulan kemudian baru bisa bertemu. Demikian juga menemui bupati tidak bisa langsung bertemu. Menemui Kapolres dan lain sebagainya, pejabat-pejabat duniawi. Namun untuk bertemu dengan Tuhan tidak mempunyai prosedur yang seperti di tengah-tengah dunia yang merugikan itu. Karena di tengah-tengah dunia ini kalau boleh dipersulit, ngapain dipercepat atau dipermudah seperti itu. Padahal zaman Tuhan, ngapain juga dipersulit? Ngapain manusia itu harus dipersulit menemui Tuhannya, menemui juru selamatnya? Hari ini kalau lahir bagimu juru selamat di kota Daud itu juga mengantarkan sinar yang terang, di mana kehidupan gembala pada saat itu jauh dari kesempurnaan. Oleh karena berita itu, mereka telah menerima hikmat yang memberikan efek yang positif, bahwa kesetaraan di tengah-tengah dunia ini, keadilan di tengah-tengah dunia ini haruslah semakin kita tingkatkan. Memperlakukan keadilan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, haruslah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sama seperti
yang diprioritaskan oleh Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Jangan hanya sebuah lagu kita dengar, siapa menyanyikan itu? Kalau umurnya seperti saya pasti tahu. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia karena itu pun sudah lalu kalau kau menyanyikan itu sambil memetik gitar ketika martabat. Tetapi Yesus sekarang hadir, Dia datang untuk kita, Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Haruslah memberikan efek yang positif seperti yang saya katakan tadi, menggantikan kegalauan, menggantikan ketakutan dengan sukacita, menggantikan kekacauan menjadi damai sejahtera, menggantikan kebimbangan menjadi kepastian, dan kepastian itu diwujudkan dalam bentuk kasih yang tidak bisa dipisahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih yang terus-menerus mengalir, seperti yang tertuang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena kehadiran Kristus, tapi dari sejak dahulu kala Allah begitu sempurna mengasihi kita. Dia tidak memandang muka terhadap kita. Dia tidak memandang secara fisik kepada kita. Dia tidak memandang harkat dan martabat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan terbukti Dia mengunjungi orang yang paling lemah. Malaikat mengunjungi orang yang paling lemah ketika Yesus dilahirkan di kandang domba. Oleh karena itu mungkin di satu sisi Allah hendak mengatakan kepada kita, marilah sama seperti hati seorang gembala itu. Mereka tidak akan pernah berbohong dengan apa yang bisa mereka lihat dan mereka saksikan. Berbeda dari orang-orang lain. Karena dahulu orang-orang Israel meyakini gembala itu tidak akan pernah mungkin berbohong. Mereka adalah orang-orang mempunyai status dan kasta yang terendah. Intelektual mereka juga tidak ada, sehingga mereka mau menjadi penggembala kawanan domba di padang belantara tersebut. Namun ketika Yesus melalui malaikat-malaikatnya juga hadir kepada gembala-gembala itu, di sana Yesus hendak mengatakan, kelak Dia yang lahir dan datang itu akan menjadi gembala bagi kita seluruh umat. Amin. Dialah gembala kita. Tuhanlah gembalaku. Itu kata Daud. Bahkan Yesus juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Kesetaraan kehidupan yang dibawakan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita juga harus bisa menjamin diri kita sendiri. Kita harus mampu menggembalai diri kita pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang secara spesifik menerima kehadiran Kristus yang lahir di Bethlehem itu, harus mempunyai komitmen dalam kehidupannya, mampu memelihara hati, mulut, pikiran, sama seperti bayi yang kudus itu. Boleh bahasa Batak bilang, Narugi berukana, maka nabi tidur. Uli dorukana, maka tidur. Walaupun juga uli berukana, maka tidur. Itu memastikan sebuah pengharapan akan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kita dalam pikir, saudara-saudara sekalian, setiap hari pancarkanlah aura masa depan yang baik melalui wajah kita dan juga melalui penglihatan kita. Buang wajah
wajah-wajah yang suram dan wajah-wajah yang menyeramkan. Nah Tuhan, naik rumah saya baru, rumah beraina. Ada yang suara bereno, bihala kan lah no berapa sudah. Karena tulang apa lagi boleh baru ibu Tuhan itu belum kami sudah beli dari sini mama Tuhan itu sudah berarti saya aku yang sama baru kamu ada oke pulang ada Tuhan tidak ada aku sudah bilang pulang Tuhan kakak Allah subhanahu kamu nak dapat dari lokal dari kumulus juga kemudian di komuni utara kasih tahu dengan pelanggan di rumah 50.000 nak pelang kakaknya juga bagak jauh-jauh anak pun dia bawa karena dia waktu ini ya harus nantian kasih tahu dengan bulan lalu sudah belo udah apa itu datang ke rumahnya apapun tidak dikasih udah tahu gratis itu mahal mungkin kan kita juga harus seperti itu. Mari ketika kita merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan setiap pagi. Makanya nyanyian anak-anak sekolah dikatakan bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, asal nurut sama. Asal nunggu kopi mana? Kalau sudah disuruh bohong di dorong, terdalam di bawah ini Yesus ini. Gembala itu juga pasti tahu. Udah bayi apa yang dikerahkan? Kau bilang apalagi penampilannya kayak apa ini? Harus seperti bayi Yesus itu. Dipuji, dilihat lagu apa itu. Apalagi suami nanti orang. Aku bersihkan di dalam kulit dan dana. Sigan, karena kotor, ngomong nggak satu. Dari cinta ngomong yang besok dan orang. Di cinta ngomong. Kok kita? Nanti dia dibersihkan oleh dana. Asal pergi bisa dibuat. Gue bisa dibuat. Ini beda dengan aku. Tidak ada lagi nak Tuhan. Jangan seperti itu. Makanya saya katakan tadi, bayi yang lain itu Yesus Kristus itu memberikan sukacita. Terlihat dari raut wajahnya dan juga sinar matanya. Coba binatang apa yang menyeramkan di hutan ketika hanya terlihat matanya? Harimau mungkin, babi hutan, serigala. Pasti orang-orang akan merasa takut diri. Apa gerakan itu? Merasa apa itu? Semua akan takut. Ya kalau orang tua kita juga, adik-adik remaja, apa sebelum? Ketika mereka orang tua kita merokok, kita pasti akan takut. Apa yang hendak dikatakannya? Lihatlah orang-orang yang baru mabuk, baru minum alkohol itu, matanya pasti merah. Ya kan? Cakok kalau ini enak itu. Bau bosan, marah makan bilang saya, jangan sampai seperti itu. Kau silakan menunggu. Mau namanya aku, kau sudah disuruh yang aku, ini orang aku, ya kan? Mari yang mana bilang, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah penampilan kita sudah sama seperti Kristus yang baru lahir itu? Apakah penampilan kita dan masa depan kita tiur, tenggaran, unik? Margonaton kata ini Bapak. Tentu kita merasakan kasih Natal saat ini. Semalam sudah saya katakan bahwa kehadiran Kristus, Natalitas Kristus itu membawa sukacita kepada hati yang gelisah, kepada Yusuf dan Maria. Kehadiran gembala di padang ekor di kandang domba itu juga memberikan semangat baru bagi Maria. Secara khusus dia mengatakan bahwa apapun kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dia mengatakan di dalam hatinya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya
dan merenungkannya di dalam ayat 19 itu. Iya si Maria di beo tuh kata istri jadi di kusor di dasar orang. Ina si Maria di halak Israel halak Yahudi. Alaiku si Maria di halak Batak tuh tak keo dulu kusor kata dibuat dulu berlangsung. Ayat itu si Tuhan, ayatmu sama-sama mengarang apa tuh? Ayatmu, yo. Sama-sama mengarang apa tuh? Gambar yang kita atau silo kita ini. Yang sudah kemudian itu sudah kayak karena sama orang orang itu sudah tidak dulu. Karena sama-sama tentang kamu dari seorang ibu di tengah-tengah rumahnya. Angguri. Kita lihat ini Maria. Semalam juga sudah kita dengar ketika orang mencibir dia karena dia hamil di luar nikah. Orang mencibirnya, memperguncingkannya, bahkan memfitnahnya. Sampai dengan hari ini fitnah terhadap Maria begitu kejam. Pernah dengar kata Kusuma? Kalau Maria itu punya Yesus, dia melahirkan cara bidangnya tidak musik. Disuruh bilang Yesus, politik luar biasa. Di Roh Yesus itu sama ini bilang ini. Banyak juga. Mana mungkin seorang yang masih virgin bisa melahirkan? Dan di sana juga kita sedang diuji iman kepercayaan kita. Jadi bukan hanya manusia zaman dahulu yang menghina kehadiran Maria dan Yusuf itu, menghina kelahiran Kristus itu. Tapi manusia-manusia zaman sekarang juga masih banyak yang menghina kehadiran Kristus dengan caranya yang berbeda. Dia mengatakan percaya kepada Kristus, tetapi hatinya tidak takut kepada Kristus. Kalau balap maka dulu akan minum. Oh itu memang minuman alai nanti tertahu betul. Ai kau dengan soalnya betul. Ilmu yang masih sedikit. Karena itu kalau kira pista di waktu itu. Kau kira si suku nolong kira dari baru gua mau soal itu lah. Jangan seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa hadirnya para gembala-gembala di kandang domba itu memastikan bahwa kita yang diwakili oleh gembala-gembala itu datang menyembah Yesus karena kita secara sadar adalah orang yang tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa, sama seperti para gembala. Saya yakin juga di dalam iman kepercayaan kita, ketika kita melihat gambar para gembala-gembala itu sujud syukur di hadapan bayi yang kudus itu, hati kita juga, iman kita juga pasti tergerak untuk sujud syukur kepada bayi yang kudus itu. Oleh karena itu berikan harapan setelah cahaya kemuliaan dan damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Malaikat itu membuktikan apa yang dikatakan oleh para gembala, itu membuktikan apa yang telah dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Walaupun mereka pada mulanya kurang percaya, kurang yakin, tetapi setelah melihat kejadian itu mereka penuh kehilangan, dan bahkan perkataan mereka juga memastikan iman Kristiani bergerak untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Itu dikatakan dalam buku ini kita. Beka haleluya tu Betlehem, kita songkana di sini. Mari kita sekarang berangkat ke Betlehem. Betlehem itu apa? Imanmu. Apa yang hendak kau persembahkan? Perbuatanmu. Dan apa yang kita kembali, ketika kita kembali dari Betlehem itu, mari kita membawa berkat-berkat jasmani dan rohani kita untuk
untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Ketika kita telah menerima berkat atas kelahiran Kristus, maka kita juga wajib menjadi berkat kepada seluruh dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menerima berita tentang kelahiran. Ketika malaikat-malaikat memerintahkan kelahiranmu kepada para gembala antusias, efek daripada kehadiranmu menjadikan mereka memuji dan membesarkan namamu, dan mereka memberitakan kepada siapapun yang mereka lihat di tengah jalan. Mereka juga sesama gembala itu menceritakan kemuliaan kerajaan Allah yang telah pasti datang ke dalam dunia ini. Dan sejarah tentang kehadiran para gembala itu juga mengukir sejarah keimanan atas manusia di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapa di surga, kami percaya